Selamat siang anak-anak ya. Selamat siang, Pak. Hari ini kita akan melakukan percobaan yaitu uji gugus fungsional khusus untuk senyawa organik. Buku pedoman praktikumnya adalah ini. Sudah punya semua? Masing-masing kelompok? Jadi kita ada kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Setiap kelompok ada 2 orang. Jadi yakinkan setiap mahasiswa punya buku pedoman ini. Di situ ada tertulis kimia skala kecil, ya, praktikum kimia organik. Jadi kita akan melakukan praktikum kimia organik dengan skala kecil, dan pada hari ini khusus topiknya adalah uji gugus, ya, uji gugus fungsional, ya, senyawa organik. Alat-alatnya sudah kita kenalkan minggu yang lalu ya. Microorganic kits kita sudah kenalkan minggu yang lalu. Dan sekarang apa reagen yang digunakan, atau ya, senyawa apa yang akan kita tes dan senyawa apa yang kita akan gunakan untuk ujinya, kita sudah siapkan. Ya, saya tunjukkan. Nanti adik-adik mahasiswa akan menggunakan larutan BR2 dalam kloroform. Ini dia. Tadi warnanya, ya, jadi itu warnanya bisa dilihat tuh, ya, ada merah ya. Kemudian larutan kedua nanti adik-adik akan pakai adalah ini larutan kalium MnO4, kalium permanganat. Warnanya apa? Tuh lihat. Jadi ungu nanti itu lihat tuh. Kelihatan nanti warnanya ini adalah ungu. Dan nanti kita untuk uji apa, ya. Kemudian apa? Larutan uji yang selanjutnya menggunakan larutan FeCl3. Ini warnanya. Ya. Ada yang buta warna? Bagus. Kalau ada yang buta warna tidak lulus. Dan selanjutnya adalah kita akan menggunakan ini untuk larutan ujinya adalah NaOH, ya, satu molar. Dan untuk hari ini kita terakhir nanti adalah menggunakan NCl2 dalam HCl. Ini adalah pereaksi Lucas. Jadi itulah larutan-larutan pereaksi yang akan adik-adik gunakan di dalam uji gugus fungsional senyawa organik. Jadi untuk membedakan gugus fungsi 1 dengan gugus fungsi lainnya, jadi kita menggunakan larutan-larutan atau reagen yang sudah saya kenalkan tadi. Sudah tahu semuanya? Jadi nanti adik akan ambil untuk kepentingan uji, ya. Ada pertanyaan? Baik, lihat ya buku petunjuk praktikumnya semuanya. Jadi di sana ada apa? Reaksi gugus fungsional. Ya. Yang pertama kita akan mengecek senyawa yang mengandung ikatan karbon-karbon, dalam hal ini adalah ikatan rangkap 2. Karena itu nomor 1, ya, ikatan rangkap 2 karbon-karbon. Ya. Nah, lihat di situ, ya. Larutan yang akan digunakan untuk menguji ikatan rangkap 2 itu apa? Larutan apa? Larutan BR2 dalam tetraklorida, dan larutan apa? Larutan itu di dalam tetraklorida, ya. Yang saya tanyakan adalah apa? Reaksi ini akan menggunakan juga larutan uji yang kedua berapa? Apa? Bagian B. Ya. Jadi ada 2. Ya, ada 2 pereaksi yang kita akan gunakan. Satu adalah larutan 0,1
BR2 dalam kloroform yang saya sudah tunjukkan tadi. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah larutan apa? Kalium permanganat. Jadi ini, ya. Jadi kita akan mulai dengan eksperimen atau percobaan atau praktikum nomor 1 ya. Yang siap? Nah, sekarang apa? Coba cek alat-alat kelas Anda. Di situ ada tabung reaksi? Ada tabung reaksi? Ya, coba kelompok ini tunjukkan tabung reaksi yang kecil. Ya, tunjukin. Nah, tuh tabung reaksi kecil. Yang lainnya tunjukin semuanya. Tunjukin. Ya, kelompok ini punya ada berapa? Ini ada? Oke, semua ada 2. Ada ya? Nah, ada 2. Ya, ada 2, semuanya ada 2. Nah, ke dalam tabung reaksi itu ada masukkan 1 sikloheksana, 1 sikloheks ya. Nah, itu. Ya, dan ada di lembutnya ini. Ya, Anda ambil ya. Itu nih. Kemudian reaksinya adalah ini, ya. Berapa mili diambil reaksinya? 1 mili. Nah, kamu ambil hanya 1 mili. Kira-kira 1 mili, 1 sedotan pipet ya. Masukkan ke dalam tabung itu kedua-duanya, ya. Betul? Baru nanti masing-masing salah satunya ditambah sikloheksana dan tabung reaksi 1 lagi sikloheksana. Nah, itu ya. Tidak jelas? Pertanyaan ada? Tidak? Baik, kita akan lakukan. Seberapa nih 1 sedot? Ya, 1 sedot. Ya, sekitar 1 mil. Ya. Ini akan. Nomor 2, cepat. Siap-siap. Masker ya, jangan lupa. Udah. Kamu ngambil. Oke. Hah? Ya. Apa? Coba deh. Ya. Nah. Ya. Satu aja. Udah. Sekitar 1 mili. Satu mili, tunjuk ini ke. Nah, ini agak sudah ambil. Ambil, silakan. Diam sini. Majuan ya nanti ya. Tunjukin ke keduanya. Agak deketan ke sini. Nanti. Ya. Majuan. Ya. Sini. Tunjukin enggak? Kamu ke sini. Bagus. Oke, sip. Lanjut. Nanti majuan lagi ya. Kelompok 3, begitu juga. Depan kamu. Enggak bisa tangan. Ya udah, enggak apa-apa. Sekitar 1 mili ya. Ya. Sip. Tunjuk. Taruh. Tunjuk dia. So. Ini majuan lagi sini. Ya. Sini. Nah, majuan sini ke atas. Oke, silakan. Kelompok lain berikutnya. Pipet atasnya taruh di tempat itu lagi ya. Sudah yang sana, tambahin sana. Satu saja. Yang lainnya jangan. Satu ya. Dia kelompok 1. Ditunjukin. Boleh. Ambil dulu. Oke. Kayak gini ya dia ya, nunjukinnya kayak gini. Posisinya gitu. Ya.
Udah. Tunjukin. Tuh. Nah, sip. Sudah semua? Sudah semua? Seberapa nih satu sedot? Ya, 1 sedot. Ya, sekitar 1 mil. Ya. Tanyakan. Nomor 2, cepat. Siap-siap. Masker ya, jangan lupa. Udah. Kamu ngambil. Oke. Hah? Ya. Apa? Dua ya? Ya. Nah. Ya. Satu aja, satu aja, satu. Udah. Sekitar 1 mili. Satu mili, tunjuk ini ke. Nah, itu ini agak sudah ambil. Sudah ambil, silakan. Diam dulu, diam sini. Sini. Majuan ya nanti ya. Tunjukin ke keduanya. Agak deketan ke sini. Nanti. Ya. 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 Majuan. Ya. Sini. Tunjuk ya. Kamu ke sini. Bagus. Oke, sip. Lanjut. Nanti majuan lagi ya. Kelompok 3. Begitu juga. Depan kamu. Geser tangan. Ya udah, enggak apa-apa. Sekitar 1 mili ya. Ya. Sip. Tunjuk. Taruh. Tunjuk dia. So. Ini majuan lagi sini. Ya. Sini, sini. Nah, majuan sini ke atas. Oke, silakan. Kelompok lain berikutnya. Pipet atasnya taruh di tempat itu lagi ya. Sudah ke sana, kamu ke sana. Satu saja. Yang lainnya jangan. Satu ya. Dia kelompok 1. Ditunjukin. Boleh. Oke. Kayak gini ya dia ya, nunjukinnya kayak gini. Posisinya gitu. Ya. Nah, taruh di bakernya kosong itu ya. Udah. Tunjukin. Tuh. Nah, sip. Sudah semua? Sudah semua? Tabung ini ditambahkan dengan sikloheksana. Nah, sedangkan Tabung ini ditambahkan 2 tetes sikloheksana. nah, lihat perbandingannya, bandingkan. Kemudian coba kocok tuh. Ya. Jadi di situ ada jelas ya penambahannya tuh akan hilang warna BR toh. Iya. Kalau tadi jelas begitu ditambahkan ada 2 tetes, kan ada 2 di atasnya agak kuning-kuningan, di bawahnya agak warna merah kan. Nah, saya dikocok itu gimana warnanya? Berubah enggak? Berubah menjadi. Yang mana berubah? Yang ini tetap. Iya. Jadi yang mana bereaksi? Yang heksana. Yang heksenanya bereaksi. Ya. Jadi yang lainnya juga perhatikan begitu harus dapat sama seperti ini, oke? Oke, baik. Silakan. Tabung ini ditambahkan 2 tetes sikloheksana. Ya. Tabung ini ditambahkan dengan heksana. Kemudian silakan kocok semuanya, keduanya kocok. Nah, mana yang mana berubah? Terus, ya, ada perubahan? Ada. Oh bagus, ada perubahan? Ada. Berarti yang mana bereaksi? Yang sikloheksana. Ya, yang sikloheksana karena warnanya dari merah berubah menjadi kuning ya. Oke, bagus. Ya, silakan. Tabung ini ditambahkan dengan heksana. Tabung ini ditambahkan dengan sikloheksana. Oke, coba diaduk-aduk, dikocok keduanya semuanya. Mana lihat yang bereaksi. Nah, di sini kan Yang sikloheksana. Oke, berubah menjadi warna apa? Kuning. Berarti yang bereaksi Sikloheksana. Sikloheksana. Oke, terima kasih.
Dari warna apa? Baik, Ubah untuk jadi tabung warna apa? ini ditambahkan heksana. Ya. Tabung Jadi apa? versi ini ditambahkan Isi dengan ditulis. sikloheksana. Oke, Ya. silakan diaduk, Merah cocok. menjadi Kita lihat apakah terjadi perubahan. Baik, terjadi perubahan pada kuning-kuningan. tabung yang ditambahkan Kuning-kuningan. sikloheksana. Ya, itu kuning pucat. Terima kasih. Kuning-kuningan ya, kuning pucat. Oke. Tabung ini diisi dengan sikloheksana. Apa yang mempengaruhi? Sedangkan tabung ini diisi dengan sikloheksana. Oke, jadi yang terjadi perubahan warnanya Di sikloheksana. heksana. Dari awalnya sama-sama berwarna Merah. merah. Oke. Jadi Terima kita kasih. bisa gunakan. Ya. Jadi tadi kita sudah menguji sikloheksana dengan larutan BR2 ya. Sekarang kita akan lanjutkan menguji juga yang namanya heksana, membandingkan dengan heksana dengan menggunakan larutan ujinya adalah yaitu KMN4. Kelompok 1 mana siap? Sudah silahkan ambil yaitu bahwa KMN4 sama seperti tadi. Ya, kira-kira maksimum 1 mili. Kalau bisa sih kurang. Tetapi sama nanti ya, satu dengan yang lainnya ya. Silakan siapa? Adit. Dikit aja, dikit aja. Ya. Mungkin setengah mili aja. Ya. Stop. Ya cukup itu. Coba tunjukin. Iya, segitu aja. Ya silakan. Juga segitu, hampir sama ya. Coba bandingkan dengan temannya biar agak sama. Ya, kira-kira sama. Ya oke. Kelompok 2. Selanjutnya juga kelompok 3. Ya, lanjutkan dengan kelompok 4. Siap-siap. Jadi ngambil sama. Ya. Silakan. Yang kelompok sudah ngambil KMN4, tambahkan dengan heksana. Ya. Dan juga tambahkan dengan sikloheksana. Satu orang sikloheksana. Nah, ini dua tetes saja. Baik, jadi yang mana ditambahkan sikloheksana? Ini sikloheksana. Oh, itu sikloheksana. Ya. Warnanya tetap ungu ya? Oh, ini warna ini ditambah dengan sikloheksana. Heksana. Nah, bandingkan. Nah, tuh lihat.
Nah, jelas sekali perbedaan warnanya kan? Iya. Jadi ini tetap kan? Iya. Jadi warnanya ini tetap, sedangkan ini berubah. Arti yang mana yang bereaksi? Sikloheksena. Sikloheksenanya dengan KMN4. Warna asli daripada KMN4 adalah di situ kayak gitu. Nah, itu warnanya. Yang buta warna yang nggak bisa lihat perbedaan warnanya. Sedangkan ini, nah kalau ada adik kocok ini, itu sudah ada yang namanya padatan tuh mengenap itu kecil-kecil, itu dari MNO 2-nya. Coklat dia. Inilah menyebabkan kenapa agak coklat ya. KMN4. Jadi bereaksi di sini ya. Oke. Silakan. Kalau yang lainnya tunjukin sama mana? Nah, tuh. Sudah digoyang nih belum? Ah, ini. Oke, bilang. Baik, untuk yang ini adalah Penambahan dengan penambahan dengan sikloheksena. heksena yang itu. Yang itu penambahan dengan sikloheksana. Nah, coba dikocok ini. Nah, itu berbeda warnanya jelas kan? Ya. Jadi yang mana yang bereaksi? Jadi yang bereaksi adalah yang ditambahkan dengan sikloheksena. Heksena. Nah, itu warnanya tetap pink ya. Nah, kamu bandingkan ya. Bagus. Ya, silakan. Kelompok lainnya mana? Mana? Kelompok lainnya juga hasilnya sama enggak? Ah, tuh. Dah. Bagus. Ya, jadi yang mana sikloheksana dan mana sikloheksena? Ini ditambahkan sikloheksana. Heksana, itu sikloheksen. Heksena. Ah, bagus sekali ini. Jadi sudah ada endapan, coba digoyang lagi. Ah, tuh. Tuh, lihat. Kelihatan ada padatan-padatan dia itu MNO 2. Ya. Jadi berupa warna coklat jadinya tuh, ya. Bagus. Ya. Oke, silakan. Yang lainnya? Dapat tak? Yang lainnya dapat tak? Ah, tunjukin kalau yang dapat. Ah, nah, ini, ya. Bagus. Nah, kelompok ini juga dapat. Ini sikloheksana. Yang itu? Sikloheksena. Sikloheksena. Bagus. Coba kocok itu. Ah, itu ada endapan. Makin banyak itu kan? Nah, jelas warnanya berbeda. Oke, bagus. Kembali. Ya. Jadi bagus. Stop. Untuk kelompok ini tunjukkan hasilnya. Yang mana ditambahkan yang mana silakan. Ini tabung ini ditambahkan 2 tetes sikloheksena. Sikloheksena yang itu? Tabung ini merupakan larutan KMNO ditambahkan dengan heksana. Oke, dengan heksana ya. Ada perbedaannya? Ada. Ada. Yang mana bereaksi? Ya dicampurkan Yang- dengan heksana. Yang dicampurkan dengan heksena ya. Oke, bagus. Ya. Iya. Bagus. Nah. Ya, jadi kita sudah melakukan tadi uji dengan lautan permanganat ya. Yang mana hasilnya positif? Yang ditambahkan sikloheksena. Yang ditambahkan dengan sikloheksena. Karena di situ juga ada, kembali saya katakan itu ada ikatan rangkap 2. Jadi ditulis di situ hasil tes positif. Ya. Hasil observasi dan reaksinya, hasil observasinya ya warna apa? Pink. Menjadi Ya. Dari KMN4 berubah menjadi Bening. ya bening Coklat agak ada coklatnya. Kuning pink. ya kecoklat-coklatan ya silakan. coklat. Ada endapan Endapan coklat. coklat ya betul ya jadi ditulis itu. Jadi hasil observasinya adalah ya, warna KMN4 yaitu pink ya, berubah menjadi agak bening tetapi ada endapan coklat. Tuh. Nah, adik-adik tahu apa yang coklat itu? Endapan yang coklat? Kalau tidak tahu perhatikan ini. Nah, ini. Jadi apa? Kita mereaksikan dua senyawa ini, sikloheksana dengan KMN4 yang sudah jelas tadi mendapatkan positif hasilnya ini kan? Berarti ini di sini adalah no reaction. Jadi tidak ada reaksi di sini. Bisa kita ketahui karena warna ini tetap ya warnanya, tapi ini ada perubahan warna. Dia menjadi, nah ini reaksinya, produknya, ini dia. Ini ada OH, ini ada OH, dan
Ini apa? MnO2. Ini yang padat, yang coklat. Ini yang indikasinya apa? Perubahan warna dari KMnO4 yaitu yang pink berubah nanti yang agak bening, tetapi di situ ada endapan kecoklatan ya. Itu adalah MnO2 dan hasilnya di sini adalah ya, alkohol. Dalam hal ini adalah diol. 1,2 hidroksi sikloheksana. Kembali saya tegaskan, yang ini ya tidak bereaksi. Sedangkan yang ini bereaksi ya. Jelas? Sampai endapan itu pun kita bisa cek dan identifikasi di sini ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar uji gugus fungsional khususnya yaitu adalah alkena. Jadi kita bisa membedakan alkana dengan alkena ya. Dengan menggunakan dua larutan uji, yaitu apa? Larutan brom dan larutan KMnO4 atau kalium permanganat. Dan hasilnya jelas sekali ya. Yaitu apa? Sikloheksana tidak bereaksi terhadap larutan kedua larutan uji tersebut kan. Sedangkan sikloheksana itu bereaksi ya, baik dengan larutan brom dan juga larutan apa? KMnO4. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menguji yang namanya nanti senyawa alkena dengan larutan brom dan larutan kalium permanganat ya. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bagus. Kan? Jadi itu pembelajaran kita hari ini terkait dengan uji gugus fungsi dan baru satu uji gugus fungsi, yaitu adalah alkena. Dan kita akan lanjutkan dengan nanti berikutnya adalah uji gugus fungsi lainnya. Kalau mengacu kepada petunjuk praktikum, Anda perhatikan yang bagian kedua apa itu? Ya, nanti kita akan menguji gugus hidroksil. Dalam hal ini yaitu ada dua, alkohol dan fenol ya. Jadi sekian dulu hari ini dan selamat siang. Oke.